Selamat siang, sore, atau malam kepada Pak Aris dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Angela Birna Cantika Widiantari atau biasa dipanggil dengan nama Angela. Saya dari kelas 12B non absen 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai salah satu ordo yang ada di Indonesia. Ordo yang akan saya presentasikan adalah Ordo Saudara-saudara Dina Fransiskan atau biasanya dikenal dengan Ordo OFM. Yang pertama, apa sih itu ordo? Jadi, ordo atau biasa disebut dengan tarekat itu adalah salah satu kongregasi dalam Gereja Katolik Roma yang dimana anggotanya merupakan rohaniwan yang menjadi biarawan, biarawati, bruder, frater, ataupun romo. Ordo religius juga berarti memiliki anggota yang sudah mengucapkan qaul khidmat atau janji yang sudah diucapkan secara resmi. Janji itu berupa komitmen seumur hidup untuk menjalankan seluruh hidupnya hanya kepada Tuhan saja. Dan komitmen yang lainnya bisa berupa komitmen seumur hidup untuk mengenyampingkan kehidupan duniawinya dan hanya hidup dalam kesederhanaan serta memiliki kemurnian hati dan juga komitmen untuk selalu taat hanya kepada Tuhan saja. Jadi dalam komitmen ini mereka juga tidak memiliki keluarga, tidak menikah seumur hidup, dan mereka hidup dalam kesederhanaan, tidak dalam kehedonan. Selanjutnya, sejarah dari Ordo OFM ini sudah memiliki cerita yang cukup panjang. Diawali pada tahun 16 April 1209 ketika Franciscus Assisi bersama Bernardus dari Quintafel dan Petrus Catani 3 kali membuka Injil dan melaksanakan sabda Allah yang mereka temukan pada saat itu. Kemudian di abad ke-12 ini Ordo OFM berkembang pesat dan tentunya berkembang di kawasan Eropa dan Timur Tengah. Dan pada saat Franciscus Assisi ini meninggal di tanggal 4 Oktober 1226, jumlah anggota dari Ordo OFM ini telah mencapai 5.000 anggota, atau bisa juga dinilai terdiri atas 12/13 provinsi. Dilanjut dengan sejarah masuknya OFM ke Indonesia. Sejarahnya diawali pada abad ke-13, yaitu ketika para misionaris Fransiskan mulai mengunjungi ke daerah Nusantara. Mereka masuk ke dalam Nusantara karena masih dalam misi untuk memperluas agama Katolik di negeri Cina. Mereka singgah di Nusantara, terutama pada di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Nah, akhirnya mereka baru menetap di wilayah Indonesia pada abad ke-16 dan ke-17. Titiknya ada di daerah Belambangan, Ternate, dan juga Aceh. Kemudian dilanjut pada tanggal 21 Desember 1929, ada 5 misionaris Fransiskan dari Belanda yang diutus untuk berkarya dan memberikan pelayanan di Jakarta dan sekitarnya. Awalnya mereka diutus oleh P.J. Willinkens S.J. untuk menangani panti asuhan Vincentius. Kemudian mereka akhirnya memperluas misi ke Jawa Barat, Jogja, Flores, dan juga Papua. Hingga saat ini Ordo OFM telah memiliki 8 keuskupan Indonesia serta memiliki pengaruh juga di Timur Leste. Spiritualitas roh penggerak dari Ordo OFM. Ordo OFM ini memiliki 3 nilai hidup membiara. Yang pertama yaitu fratrum atau fraternitas yang artinya persaudaraan. Yang kedua ada minorum atau minoritas yang artinya kedinaan. Dan yang ketiga adalah conventualitum atau konventualitas yang artinya membiara. Nah, pendiri Ordo ini adalah Santo Berchmans yang terinspirasi dari Franciscus Assisi, yang dimana Franciscus Assisi ini sangat menekankan nilai-nilai kemiskinan, pelayanan, dan juga cinta kasih dalam menjalankan misi Ordo. Ordo OFM ini tentunya sudah banyak memiliki karya. Yang akan saya jelaskan kali ini ada 3 bentuk karya dari
Ordo FM ini? Yang pertama tentunya dalam karya pendidikan. Ordo FM sudah berhasil mengelola sejumlah sekolah yang berfokus pada pendidikan berkarakter dan nilai-nilai moral siswa di berbagai daerah. Ordo FM ini tentunya sudah memiliki sekolah dari tingkat TK hingga sekolah menengah ke atas. Contohnya adalah SMA Mardi Yuwana Sukabumi dan Sekolah Tinggi Filsafat STF di Driyakara di Jakarta. Kemudian ada pelayanan sosial. Pelayanan sosial yang sudah dilakukan oleh Ordo FM ini adalah bentuk keterlibatan dalam program penyumbangan bantuan bagi masyarakat yang kurang mampu, termasuk kegiatan distribusi makanan bagi mereka yang membutuhkan bantuan. Kemudian ada bantuan pendidikan bagi anak-anak dan dukungan bagi keluarga yang miskin. Yang ketiga, bentuk karya dari Ordo FM ini adalah kegiatan misi. Jadi Ordo FM ini sudah terlibat dalam misi di daerah terpencil dan terpinggirkan untuk membawa pendidikan dan pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan. Salah satu contohnya adalah keterlibatan untuk memberikan program untuk orang muda. Contohnya adalah program kegiatan retret dan kegiatan sosial lainnya. Tentunya kegiatan ini bertujuan untuk membantu menumbuhkan iman dan keterlibatan masyarakat yang aktif. Contohnya untuk para kaum muda Katolik yang ingin menumbuhkan iman, mereka bisa retret di bawah Ordo FM ini. Kemudian ada makna hidup pendalaman dari Ordo FM. Makna hidup yang diperoleh dari pendalaman Ordo Saudara-saudara Dina berkaitan dengan menerapkan prinsip hidup Fransiskan yang sangat menekankan kesederhanaan, pelayanan, dan penghayatan spiritualitas yang mendalam. Ordo FM berusaha mewujudkan kerajaan Allah dengan mendalami teladan-teladan dari Santo Fransiskus Assisi. Dibuktikan dari dokumen Konsili Vatikan II, ini juga menjelaskan bahwa hidup dalam kesederhanaan dan komitmen terhadap nilai-nilai spiritualitas merupakan inti dari penghayatan. Oleh karena itu, Ordo FM ini sangat menghayati dan sangat menghormati Fransiskus Assisi supaya mereka bisa betul-betul mendalami pemaknaan dari kerajaan Allah itu. Sekian dan terima kasih presentasi yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Salam et Marim Dei Gloria. Bye.